Ngocak, ngobrol sih, Cak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman Antara Jatim? Saat ini kita kembali di acara podcast yang biasa dilakukan oleh Jatim, yaitu Ngocak Ngobrol Seja. Kali ini di bulan Ramadan 1444 Hijriah, kita kedatangan tamu dari internal. Jadi orang baru rasa lama. Orang baru rasa lama, orang apa rasa baru apa orang baru rasa lama ya? Jadi pernah di sini, kemudian keluar pulau, kembali ke sini lagi. Orang lama rasa baru. Orang lama rasa baru. Nah, siapa dia? Dia adalah redaktur senior Antara, Pak Edi M. Yakub. Apa kabar Pak Edi? Baik. Sudah 1 minggu puasa, gimana Pak Edi? 6 hari puasa ini gimana? Ya, ada hasilnya. Ada hasilnya? Iya, hasilnya berkurang bobotnya. Ya. Berkurang bobotnya. Dan ada kejutan ya? Iya. Yaitu apa? Ya. Bukunya sudah datang. Nah, Datang. teman-teman, kali ini kita akan bahas bukunya Pak Edi M. Yakub. Pak Edi M. Yakub ini selama menjadi wartawan, ini buku perdana ya Pak? Iya, Buku buku perdana perdana yang sendirian. Yang sendirian, Nah, kemudian, dan alhamdulillah puasa kemarin ya, puasa hari ke hari ke 5 ya. Ramadan, alhamdulillah sudah datang. Dan hari ini kita perkenalkan, kita luncurkan karya dari Pak Edi. Plus untuk Pak Edi M. Yakub. Pak Edi M. Yakub ini kan dulu, sebelumnya ke buku ya, Pak Edi M. Yakub dulu ini kan pewarta dari Antara Jawa Timur. Iya. Kemudian ke Bali. Ceritakan Pak, mulai dari Jawa Timur ke Bali mungkin kisahnya bagaimana? Jadi saya sebenarnya sudah lama di Jawa Timur, sejak awal masuk di Jawa Timur itu tahun 95-an lah. 95. Saya masih kelas 5 SD. Iya, itu saya sudah, tapi di rolling saya dulu. Jadi ketika awal masuk itu di rolling, saya pernah bertugas di Kabupaten Malang selama 1 tahunan. Kemudian saya digeser ke Jember 1 tahun lebih. Kemudian ke Bojonegoro. Waktu itu Bojonegoro masih sering banjir. Jadi habis itu terus baru ke Surabaya. Nah, setelah itu tahun 97 akhir itu ada pendidikan. Nah, saya akhirnya ikut pendidikan di Jakarta, Susdape, kursus pewarta dasar. Itu selama setengah tahun di Jakarta. Jadi saya boleh dibilang 97 sampai 98, dan saya mengakhiri pendidikan di Jakarta itu pas jatuhnya Pak Harto. Oke. Nah, jadi saya disuruh nambah 2 bulan karena saya disuruh nemani teman-teman yang di DPR RI waktu itu. Jadi saya ada tambahan 6 bulan, tambah 2 bulan di sana. Nah, setelah itu baru saya kembali ke Jawa Timur. Jawa Timur saya liputan pertama membackup teman-teman di Polhukam. Nah, di Polhukam saya matang di Polhukam. Setelah itu ada sedikit kasus, kemudian baru saya dipindahkan ke Kesra, ke pendidikan. Nah, di pendidikan ini saya punya banyak pengalaman, termasuk ke luar negeri. Jadi karena tulisan saya pendidikan itu ternyata dicermati oleh pihak-pihak kedutaan. Akhirnya saya diajak studi banding Ke mana? ke Amerika 3 tahun. Jadi mempelajari, membandingkan pendidikan di Amerika dengan di Indonesia itu kayak Berapa lama? sekitar 3 minggu. 3 minggu. 3 minggu. Nah, setelah itu baru saya kembali lagi ke Jawa Timur. Nah, sebenarnya saya sudah dicoba untuk ditawari keluar Jawa Timur. Saya ke Indonesia Timur, tapi saya tidak mau. Akhirnya saya baru mengiyakan itu ketika saya ditawari ke Jogja. Nah, saya ditawari ke Jogja, saya sudah oke. Saya sudah tanda tangan, tapi ternyata sama Jakarta tidak dijawab. Saya pikir nggak jadi, saya sudah kadung seneng. Ternyata kemudian tiba-tiba disuruh ke Bali. Saya sempat protes dulu, saya katanya ke Jogja, kok sekarang ke Bali. Ternyata Bali itu pimpinan di Bali itu meninggal, saya suruh gantikan itu. Dia bilang, Jakarta bilang Bali sama Jogja itu kan sama, nggak jauh juga dari Dekat dari Jawa Timur. dekat dari Jawa Timur. Gitu. Akhirnya saya sebenarnya saya disuruh 3 tahun di Bali, tapi ternyata ditambah lagi 3 tahun lagi sampai 6 6 tahun. 2 periode berarti Pak.
2 periode. Sampai akhirnya baru kembali kemarin tanggal 1 Februari itu saya terhitung jadi redaktor di 1 Februari 2023. jadi redaktor di sini. Selama jadi kepala biro Bali di sana Pak Edi, ada nggak yang teringat Jawa Timur atau mungkin yang berkesan di sana, satu yang paling berkesan atau suasana, kan Jawa Timur sama Bali ini kan kebudayaannya juga sudah beda dan lain-lain. Nah, pelajaran yang menarik bagi saya di Bali itu adalah kalau saya di sini masuk kelompok mayoritas. Nah, di Bali saya masuk kelompok minoritas. Nah, saya belajar menjadi minoritas itu kayak apa. Ternyata memang menjadi minoritas itu nggak enak juga. Karena ya kita tidak terlalu diperhatikan. Jadi di sana ritual yang banyak ya ritual agama Hindu, Islam tidak terlalu. Tapi saya agak beruntung karena saya tinggal di kampung Jawa. Saya kumpul dengan teman-teman dari Jawa, jadi nggak terasa kayak di Bali. Sehingga ritual ibadah termasuk sholat Jumat itu tetap ada. Jadi beda dengan mungkin di kabupaten lain di Bali mungkin ini agak sulit. Kalau di Denpasar nggak terlalu sulit. Itu menjadi kepala biro pertama ya, kepala biro pertama sebagai kepala biro. Sebagai Memimpin teman-teman baru gimana Pak Edi? Sebenarnya tugas kepala biro antara di Bali itu kan selain ngurusi pemberitaan, juga kita nggak boleh kecolongan, apalagi di Bali itu berita-beritanya selain berita nasional juga sering berita nasional Internasional. ya. Hampir setiap bulan itu di Bali ada acara internasional, itu yang tidak boleh lepas dari kita. Kemudian juga soal pemasaran kerjasama dengan pihak lain dan juga soal SDM. Nah, pengalaman saya di Bali sebenarnya yang sulit itu bukan soal mereka, bukan soal kerjasama, tapi soal SDM. Karena saya mengalami SDM. Kalau SDM di Jawa Timur itu kayaknya teman-teman itu urusan berita sudah jalan. Oke. Kalau sana pakai diarahkan dulu, pakai dikasih tugas, Pelan-pelan tapi ya, pelan-pelan kemudian jadi tidak SDM-nya tidak sama. Kalau di sini otomatis sudah teman-teman sudah tahu berita itu mana. Kalau sana angle itu ngajari awal-awal saya ngajari dulu. tapi kemudian sampai detik kali ini sudah aman. Sudah jadi sudah jalan, sudah bagus. Meskipun sebenarnya masih kurang SDM di sana. Yang jadi ini kemarin ya, terakhir sebelum pindah ke sini itu kan yang jadi apa namanya, tetengarnya Pak Edi terakhir itu ya G20 itu. Iya. Apa peran antara di situ, antara Bali terutama? Jadi teman-teman antara terutama yang teman-teman di Bali itu kita waktu itu ditunjuk oleh Kominfo sebagai host foto. Jadi yang banyak berperan karena kemarin teman-teman Bali itu fotografer. Ini ada 3 orang fotografer itu full di sana. Jadi kita itu melayani berita, tulis dan foto untuk media di luar. Di luar artinya di luar antara di luar Bali sama di internasional juga. Jadi kita dulu kemarin dipercaya jadi host foto sekaligus tulis juga. Jadi itu pengalaman yang mungkin bagi teman-teman di Bali, apalagi itu kan habis COVID ya, habis pandemi. Jadi itu pengalaman baru berhubungan dengan internasional. Apalagi yang datang waktu itu kepala negara. Jadi kepala negara, bahkan kepala negara itu Amerika, China, Australia, dan itu datangnya melebihi dari jadwalnya 2 hari, mereka 5 hari di sana. Stay di sana. Itu agak merepotkan itu. Tapi selama di Bali ini kan Pak Edi akhirnya bisa membuat satu karya bukunya Pak Edi ini kan. Itu latar belakangnya Pak Edi bisa membuat buku itu gimana Pak Edi? Jadi buku ini sebenarnya awalnya bermula dari banyak orang yang bertanya kepada saya, karena saya dianggap mengerti tentang dunia digital, meskipun waktu itu sebenarnya saya tidak terlalu paham dan bukan dunia saya awalnya. Karena banyak yang bertanya, tapi karena ada hubungannya dengan dunia pemberitaan, informasi, akhirnya saya jawab. Jadi pertanyaan itu antara lain gini, Mas, ini video ini benar nggak ya? Jadi waktu itu ada kejadian Gunung Agung meletus, tapi waktu itu belum meletus. Sebelum Gunung Agung meletus itu di sana ada kebakaran hutan di Gunung Agung. Nah, tapi foto kebakaran itu sudah menyebar di Jakarta dengan narasi Gunung Agung meletus, padahal belum meletus waktu itu. Nah, karena saya ada di sana dan saya punya teman yang bertugas di sana, saya belum meletus gitu.
Nah, dari situ akhirnya saya mengklarifikasi, akhirnya bikin berita untuk klarifikasi bahwa belum meletus itu. Jadi itu pertanyaan yang kemudian membuat saya orang itu banyak yang nggak paham ternyata dengan dunia digital itu. Ya, jadi setelah itu pertanyaan hampir sama juga banyak ditanyakan ke saya. Jadi karena ternyata kadang-kadang video itu dengan narasinya beda. Kadang-kadang narasinya itu dubbing dari luar. Kadang-kadang video di luar negeri, tapi kejadiannya sama dengan di sini dikasih narasi seperti di Indonesia. Atau kadang-kadang kejadian itu video 2 tahun yang lalu tapi dipakai di sini. Jadi saya kasih contoh, saya pernah ditanya tentang gempa Cianjur. Itu gempa bukan di Cianjur dan itu terjadi 2 tahun yang lalu, tapi karena kejadian yang mirip itu ditanyakan ke saya. Saya akhirnya terpaksa nyari. Nah, dari situ akhirnya saya jawab dengan tulisan. Jadi pertanyaan tentang foto, tentang video itu saya jawab dengan tulisan. Lama-lama tulisan saya tentang dunia digital itu banyak. Akhirnya saya kumpulkan. Nah, inilah salah satu yang menggelar akhirnya jadi buku ini. Dari paling nggak dari kejengkelan sampean terhadap sosmed-sosmed itu ya, Mas Haji? Iya. Karena yang memang banyak yang nggak bener lah. Dan lagi orang kita juga secara digital itu belum artinya mayoritas generasi digital itu sebenarnya belum banyak. Indonesia itu baru akan mengalami booming generasi digital itu kira-kira ya 2045. Ini kan bukunya judulnya Kesalahan Digital. Nah, tapi yang aneh ini kan kesalahan digital kan di buku ini kan ada A-nya ini. Kesalahan digital ada apa ini ya? Kesalahan digital tapi A-nya merah kecil kesalahan. Nah, ini artinya apa? Bisa jelaskan mungkin yang bertanya-tanya kalau ada gitu di mana? Jadi kesalahan itu ternyata berawal dari kesalahan. Jadi kita tahu kebenaran itu dari adanya kesalahan. Kita nggak tahu ini benar itu kalau kita nggak salah. Jadi kita harus salah dulu ternyata memang. Baru kita tahu yang benar gitu. Ya. Nah, jadi itu filosofinya. Tapi memang artinya ini ya apa namanya ini bukan kesalahan tapi kesalahan itu. Kesalahan. Artinya apa sih Mas? Kesalahan digital ini apa sendiri maknanya gimana? Jadi gini, karena jadi ketika kita masuk ke dunia digital itu kita tidak mayoritas masyarakat Indonesia itu tidak paham kebenaran benar salahnya di dunia digital karena mereka tidak digital minded gitu loh. Jadi dia beda dengan generasi Z. Generasi Z itu tidak diajari HP yang terbaru. Mereka bisa sudah otomatis karena otaknya otak digital. Nah, kebanyakan orang kita masih belum otak digital. Ya. Kemudian disodori banyak kelirunya akhirnya banyak yang kesalahan itu. Nah, awalnya kesalahan-kesalahan itu saya kumpulkan artinya banyak kesalahan itu ada. Saya sampai menemukan ada sekitar 12 kesalahan itu. Ya, tapi dari 12 itu ternyata yang 8 itu kesalahan yang negatif. Hanya 4 kesalahan yang positif. Karena banyak yang negatif itulah saya akhirnya punya gimana ya caranya ngajari orang itu agar bisa positif dari yang negatif tadi yang banyak negatif menjadi banyak yang positif gitu. Akhirnya saya bikin semacam ya untuk salah itu harus ada panduan. Saya bikin panduan. Ini bukunya saya lihat kata pengantar oleh Menteri PAN RB Abdillah Azwar Anas. Kemudian komentar-komentarnya ada dari Pak Tokoh Pers Dahlan Iskan mantan Menteri BUMN, ada Pak Noh mantan Ketua Dewan Pers Menkominfo, Rektor ITS, Mendikbud, ya betul Mas ya. Terus Bu Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur, mantan Menteri Sosial. Ada juga Ning Alisa Wahid, psikolog yang juga putri Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Nah ini dari mereka-mereka ini Mas, apa yang didapat dari sempat ya komentar-komentar dari tokoh-tokoh ini seperti apa ke bukunya Pak Edi? Jadi tokoh-tokoh yang disebut tadi adalah tokoh-tokoh yang selama ini sangat dekat dengan media, juga termasuk dengan dunia digital. Nah, karena kedekatan itu, saya sering menanyakan kepada mereka, saya sering minta pendapat kepada mereka tentang dunia digital. Nah, salah satu pendapat yang menarik itu adalah dari Pak Dahlan Iskan. Pak Dahlan Iskan itu
ternyata dunia digital itu tidak 100% ramah. Yang jahat juga banyak, yang kejam juga banyak, yang fitnah juga banyak. Nah, karena itu memang kita perlu bijak. Nah, buku ini sebenarnya menuntun kita untuk bagaimana bijak terhadap hal-hal yang negatif dari dunia digital. Kemudian berapa halaman ini, Pak Edi? Kalau total saya lihat ini ada 146 ya. Ini buatnya berapa lama ini, Pak? Ini saya bikin sebenarnya karena berasal dari tulisan-tulisan yang saya kumpulkan. ya. Jadi saya baru mulai mengumpulkan itu kira-kira September tahun 2022. 2022. September. Kemudian Ya. kemudian sebenarnya buku ini sudah jadi Desember. Jadi sebelum saya kembali ke September, sini, Oktober, November, 4 bulan. iya sudah jadi, buku ini sudah jadi. Sebelum saya kembali ke sini itu sudah jadi. Tapi pengurusan izin ISBN-nya itu yang sekarang tidak mudah. Kalau tahun 2022 dan sebelumnya itu ngurus izin itu hanya nggak sampai seminggu. Ini sekarang hampir 2 bulan, Bos. 2 bulan. Iya, karena agak ketat sekarang. Jadi kalau di total mulai kumpulkan sampai jadi ya hampir setengah tahun ya. Iya, hampir setengah Setengah tahun tahun. jadi, sampai jadi. Setelah jadi ini gimana perasaannya, Pak Edi? Ya, saya agak apa ya? Ya ini yang saya tunggu-tunggu kan. Jadi saya harapkan dengan adanya buku ini akan bisa paling tidak saya menjawab dengan tulisan. Tapi kalau ada orang bertanya, ya sudah kebetulan. buku ini gitu aja. Jadi saya nggak banyak nulis itu nanti. Ya, sudah saya kasih panduan. Dan panduan di buku ini sebenarnya bukan hal yang baru sama sekali. Jadi panduan di buku ini saya sebenarnya pakai teori ilmu hadis. Oke, itu menarik. Gimana maksudnya? Jadi hadis itu untuk mencari hadis yang sahih atau kalau dalam bahasa kita hadis yang akurat. Ya. Itu di dalam ilmu hadis ada 3 cara. Pertama menggunakan sanad, yang kedua menggunakan matan, yang ketiga menggunakan rawi. Nah, untuk sanad ini saya pakai dengan bahasa jurnalistik itu adalah narasumber. Artinya di dunia digital ini, kalau informasi video yang masuk itu tidak ada narasumbernya, hanya gambar kemudian ada narasi dari orang yang kita nggak tahu, sebaiknya tidak dipakai. Karena itu pasti belum tentu benarnya. Belum tentu benar. Kalau misalnya tentang obat-obatan, paling tidak yang ngomong narasumbernya itu adalah dokter. Jadi bukan politisi, bukan. Nah, jadi itu. Jadi yang pertama harus pakai narasumber. Dan narasumber itu harus kompeten. Jadi kalau soal politik ya harus politisi yang ngomong, jangan agamawan yang ngomong. Kalau soal kesehatan, ya orang kesehatan, dokter kesehatan, dia, betul. jangan orang budayawan yang ngomong. Jadi pertama narasumber, yang kedua narasumber yang kompeten. Itu baru kalau di ilmu hadis disebut sahih. Kalau di kita disebut akurat. Itu karena itu Masalahnya sahih itu. Iya, sahih bahasa Arab. Akurat. Sahih. Nah, kemudian yang kedua adalah pakai makan, artinya konten, pakai isinya. Isinya itu kalau di dalam ilmu hadis itu ada istilah adil, kemudian tabayun, kemudian ada istilah ukhuwah. Nah, ini kemudian saya terjemahkan di dalam bahasa informasi. Untuk tabayun itu adalah informasi itu isinya itu harus diklarifikasi. Klarifikasi itu ya ada yang ngomong, jangan sampai nggak ada yang ngomong. Jadi jangan kalau di sosmed itu kan kebanyakan nggak ada yang ngomong, kadang cuma ada narasi tambah dewe. Nah, itu harus tidak dipakai. Nah, itu tabayun, jadi ada narasumbernya. Kemudian yang kedua adil itu kalau dalam istilah informasi atau istilah komunikasi itu adalah harus ada sumber yang objektif. Informasinya itu objektif. Objektif itu paling tidak ada, kalau menuduh ada yang dituduh, ada dua pihak gitu. Begitu ada objektif. Kecuali kalau informasi yang umum tidak apa-apa satu narasumber. Kalau informasi yang menuduh harus ada 2 narasumber minimal, itu objektif, baru bisa dibilang objektif. Kemudian yang ketiga di ilmu hadis makan itu adalah ukhuwah. Nah, ukhuwah ini yang saya repot menerjemahkan. Ukhuwah ini dalam bahasa informasi apa ya? Saya bingung. Saya cari-cari nggak ketemu. Akhirnya saya baru menemukan ternyata ini mungkin kayak di kantor berita antara.
Jadi harus mengutamakan kebersamaan, harus mengutamakan sesuatu yang sifatnya itu mencerahkan, atau kalau dalam bahasa agama itu adalah harus sesuatu yang positif. Jadi di dalam agama itu kita tidak diperbolehkan, tidak ada peluang sedikit pun di dalam agama itu kita ngomong orang lain yang negatif, itu tidak ada. Baik yang negatif yang benar, harus husnudon. Baik negatif yang benar maupun negatif yang salah. Kalau negatif yang salah itu sama dengan fitnah. Tidak agama sama dengan membunuh. Tidak baik juga. Kalau negatif itu benar, itu di dalam bahasa agama sama dengan ghibah. Kalau ghibah itu makan bangkai, itu nggak benar juga. Jadi nggak boleh kita ngomong orang lain itu harus positif kalau di dalam agama. Nah mungkin ini yang dimaksud dengan konten yang mengajarkan ukhuwah, kebersamaan, harus positif. Nah yang ketiga adalah rawi. Rawi itu penghubung, media, penyampainya. Nah ya kalau kita mau hati-hati ya harus media yang terverifikasi lah. Jadi harus media yang mainstream, jangan media yang nggak jelas, itu aja ya. Jangan sampai yang nggak ada verifikasinya, itu yang standar. Jadi 3 cara ini yang memungkinkan kita harus bisa selamat untuk melihat sebuah informasi itu. Nah, tapi ini kembali kepada diri kita, kembali kepada diri kita. Kalau kita nggak pakai narasumber, ya nggak apa-apa juga, tapi harus hati-hati. Kita ada peluang untuk keliru. Itu aja. Artinya buku ini, ya dari buku ini apakah kita juga ini Mas, menjadi menuntun kita menjadi orang yang soleh di era digital? Kalau panduan pakai teori hadis yang saya bahasakan dengan bahasa komunikasi informasi tadi, itu kita pakai, misalnya pakai narasumber, kemudian ada klarifikasi, kemudian ada objektivitas, kemudian ada kebersamaan, ukhuwah, kemudian ada verifikasinya, media yang berverifikasi. Insya Allah selamat. Insya Allah selamat. Jadi arti orang-orang yang anis wacon buku ini paling nggak bisa membantu lah ya. Ya, tidak aja tapi bisa membantu memandu kita untuk selamat. Untuk selamat Di dunia digital. di dunia digital. Oke, Mas. Nah, tapi kalau orang-orang sekarang di Indonesia Mas, menurut Mas ini sendiri kan sudah hidup di serba digital. Gimana Mas? Orang-orang Indonesia sekarang kan seperti apa sudah melihat kalau masih melihat? Jadi orang Indonesia itu kenapa banyak terjebak di dunia digital? Itu karena ada ciri khas orang Indonesia yang mungkin ini kelemahan orang Indonesia yang mungkin bisa diatasi dengan tadi panduan itu tadi. Orang Indonesia itu sukanya gosip. Ya. Itu sejak belum ada dunia digital sudah suka gosip. Nah, sekarang gosip itu difasilitasi oleh dunia digital sehingga tambah gampang menyebar. Nah, inilah yang membuat tadi saya bikin harus ada panduannya itu, biar kita gosip tapi yang benar gitulah. Yang positif, yang positif. Gitu. Bukan fitnah, bukan ghibah. Ya, bukan fitnah, bukan ghibah. Lah, kalau ini Mas, kalau Mas dimilih sendiri lah, mungkin sebagai wartawan atau wartawan senior yang di ilmu komunikasi, Mas ini melihat media sosial di era digital itu diciptakan berapa sih Mas? Sebenarnya media sosial itu bukan tidak bermanfaat. Jadi ada manfaatnya. Paling tidak mempercepat informasi, memudahkan informasi. Kita yang berada di tempat yang berjauhan bisa dalam waktu yang bersamaan itu informasi itu. Kemudian hal-hal yang tidak kita ketahui kita bisa dapatkan secara cepat juga dengan dunia digital itu. Nah, cuma ya itu tadi harus ada panduannya biar kita tidak tidak terjebak di dunia digital itu. Jadi sebenarnya bermanfaat sebenarnya media sosial itu sangat bermanfaat asalkan kita tahu bagaimana menggunakannya itu. Karena terus terang ya, menurut saya dunia digital itu sekarang kemajuannya itu masih di teknologinya, belum di orangnya. Jadi
Seharusnya kalau teknologinya maju, orangnya juga harus maju. Teknologinya sudah maju nih. Iya, sudah maju. Ini orangnya Orangnya masih pakai itu tadi. Belum maju. Gosip tadi itu. Nah, karena untuk itu saya bikin panduan itu. Berarti yang harus ditertibkan ini orang-orangnya. Iya, orangnya, makanya saya bikin panduan itu. Oke. Nah, panduan itu adalah untuk memajukan orangnya. Jadi untuk membuat orang itu menjadi lebih saleh, lebih bijak, lebih cakap. Berarti oke, kalau memang gitu kan orangnya nih, kita sudah menghadapi paling enggak sekarang tahun politik nih Mas. Ada saran dari Mas Edi sendiri, bagaimana agar orang-orang ini bijak kemudian dia bisa diajak maju mengikuti kemajuan teknologi itu Mas. Mas Edi ada saran nggak buat semuanya ya, menurut saya bukan hanya tim sukses atau siapa, semuanya warga negara Indonesia yang tahun politik besok ini, sekarang tahun politik, tahun depan sudah menghadapi pemilu serentak. Masih ada saran nggak agar bijak dan bisa diajak maju? Untuk tahun politik itu biasanya medsos itu ramai. Oke. Jadi semua tim sukses itu banyak menggunakan medsos dan ya namanya persaingan. Bisa pokoknya ya istilahnya menyerang. Perang sosmed juga ini ya? Perang sosmed juga. Makanya kalau menurut saya kita harus hati-hati menggunakan seperti yang saya bilang tadi, paling tidak harus ada panduannya. Panduannya itu adalah kita menggunakan itu tadi, harus ada narasumbernya. Ya. Harus ada narasumbernya. Paling tidak itu. Kemudian jangan yang negatif tadi, yang menyerang. Jangan negatif campaign ya? Iya, jangan yang menyerang, cari yang positif. Paling tidak cari programnya apa. Oke. Gitu. Jadi karena kalau orang plus minus pasti ada lah. Setiap orang itu ada plus minusnya, itu ada. Saya sendiri kalau dicari negatifnya ada juga pasti. Tapi nggak akan selesai kalau ini yang dicari. Iya. Tapi program pemikiran itu ada yang penting. Tidak asal share ya? Iya. Tidak asal nge-share apa-apa, Nah. jangan sembarangan nge-share gitu Iya. Mas ya? Karena menurut pengalaman sudah dulu Mas ya, karena kan di sini ya, sosmed ini ternyata yang membuat membuat konflik, gaduh, bahkan satu rumah itu bisa rame, satu keluarga bisa rame gara-gara sosmed, gara-gara di pemilu itu. Iya. Punya pengalaman pendengar seperti itu Mas? Tidak hanya satu negara ya. Jadi kita kan sekarang di keluarga ada grup. Ya. Kemudian di lingkungan RT ada grup. Itu rame. Rame. Ya, makanya saya Beda pilihan. beda pilihan. Jadi orang Indonesia itu selain suka gosip, kalau beda itu sudah kayak musuh gitu loh. Padahal orang itu tidak mungkin sama. Orang itu pasti beda, tidak mungkin. Nah, orang yang boleh dibilang orang yang sangat saleh itu adalah menghargai perbedaan. Karena tidak mungkin kita mengharapkan orang itu sama, itu tidak mungkin. Jadi kita harus menghargai perbedaan itu. Dan di buku ini ada semua ya, bisa dipandu. Makanya orang-orang harus baca buku ini Mas. Iya, betul. Ya, ya. Terakhir Mas ini. Nah. Buku ini didapat di mana? Sudah bisa dibeli di mana sih Mas? Buku ini sementara masih dicetak oleh penerbit sehingga masih ada. Ya bisa lewat saya, tapi nanti mulai tanggal 10 April 10 April sudah ada di toko buku Gramedia di seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Ya, kemudian Mei baru ada di marketplace. Ya, saya ulangi ya, berarti 10 April sudah di Gramedia, Mei sudah di marketplace, Ya, di toko. sekarang bisa Bisa lewat Pak Edi sendiri, Raja Tim. Antara juga bisa, Ya. nanti pasti ada di apa namanya ini untuk beli. Kalau teman-teman semua mau beli, ada kok tulisannya di sini Mas ya. Ya. Nomornya berapa? Ya. Kalau sudah dihargai belum ini? Sekarang? Kalau harga dari penerbit 115. Loh, itu betul. Jadi harganya 115.000. Iya, 115.000 enteng ya. 115.000 bisa untuk apa namanya? Membantu bagaimana kita bijak bermedia sosial, tidak terpengaruh dan apa ya? Ya tadi menyebarkan kebaikan intinya itu ya. Tidak gibah, tidak fitnah dan lain-lain. Terima kasih Pak Edi atas waktunya. Mudah-mudahan sukses, terus bukunya rame, ditunggu buku-buku berikutnya. Amin, amin.
Dan semoga bisa nular ke junior-junior saya sama teman-teman di sini semua, bisa nular, bisa buat buku seperti Pak Edi. Orang media harus bikin buku. Gitu ya? Iya, karena gelar kehormatan orang media itu di buku. Di buku. Kalau dia tidak bikin buku, tidak punya gelar kehormatan. Kita. Kalau saya belum punya berarti. Saya pasti punya buku gambar. Baik Pak Edi, terima kasih Pak Edi ya. Sebelum saya tutup, saya boleh mengutip omongannya Pak Dahlan Iskan yang dari Pak Edi tadi ya. Jadi Pak Dahlan Iskan di komentar ini menyampaikan bahwa kejahatan terjadi di mana-mana, termasuk di dunia digital. Fitnah ada di mana-mana, termasuk di dunia digital. Kekejaman ada di mana-mana, pun di dunia digital. Maka buku Kesalahan Digital karya Pak Edi M. Yakub ini menjadi embun yang sejuk di tengah semuanya itu. Aplaus untuk Pak Edi. Sekaligus saya tutup. Sampai jumpa di podcast-podcast materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngocak, ngobrol sih, Cak.